Pemirsa, mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari tak henti menjadi kontroversi. Usai mendapatkan pemotongan hukuman dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara, kini ia bisa menghirup udara segar dengan status bebas bersyarat. Mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari kembali hangat dipergunjingkan. Dengan vonis hukuman 10 tahun penjara yang disunat menjadi 4 tahun penjara, Pinangki bisa bebas bersyarat bersama puluhan koruptor kelas kakap yang turut merasakan udara segar. Praktis, Pinangki hanya menjalani masa tahanan sekitar 2 tahun penjara karena ia ditahan sejak Agustus 2020 oleh Kejaksaan Agung. Sontak diskon hukuman terpidana penerima suap dari buron kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra ini pun menuai kontroversi. Sejumlah kalangan menilai fenomena pemberian pengurangan masa hukuman dan pemberian pembebasan bersyarat membuat penegakan hukum terhadap pelaku korupsi tidak menimbulkan efek jerah. Ini sebagai langkah mundur pemberantasan korupsi karena apa? Menjadikan tindak pidana korupsi menjadi tindak pidana biasa seperti pencurian, copet dan lain sebagainya. Karena memang hak napi itu mendapatkan hak pembebasan bersyarat, remisi dan lain sebagainya secara umum. Nah, dengan pemberian ini kepada napi koruptor, maka kasus korupsi menjadi perkara biasa. Beda dengan kasus teroris maupun narkoba yang extraordinary crime. Ini sebagai langkah mundur dari legislatif DPR kita dan bersama pemerintah yang mengesahkan Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 21 tahun 2022, di mana memang kemudian napi semuanya diberi hak untuk mendapatkan bebas bersyarat, pengurangan dan lain sebagainya termasuk korupsi. Dengan status bebas bersyarat, Pinangki harus menjalani wajib lapor ke Balai Permasyarakatan kelas 1 Jakarta Selatan. Ia akan menjalani wajib lapor setiap bulan hingga tanggal 15 Desember 2024 mendatang. Selama wajib lapor, mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda bidang pembinaan ini mendapatkan pembimbingan kemandirian dan kepribadian, seperti konseling dan tatap muka dengan pembimbing kemasyarakatan. Jika selama masa wajib lapor Pinangki kembali melakukan tindak pidana, pembebasan bersyarat mantan jaksa ini akan dicabut. Yang bersangkutan akan melaksanakan pembimbingan hingga tanggal 15 Desember 2024. Yang bersangkutan juga wajib melaksanakan lapor diri setiap bulannya serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan segala sesuatunya tetap melakukan wajib lapor setiap bulan. Pinangki Sirna Malasari ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi pada Agustus 2020 lalu. Februari 2021, Pinangki divonis 10 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman Pinangki menjadi 4 tahun. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, diskon hukuman yang diterima oleh terpidana penerima suap dari buron kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra, Pinangki Sirna Malasari hingga akhirnya ia bisa bebas bersyarat menjadi sorotan publik. Ya, bukan hanya memberikan efek jerah bagi para pelaku, ternyata potongan hukuman ini justru dinilai akan semakin menyuburkan praktik korupsi di tanah air. Untuk membahas kontroversi bebas bersyarat Jaksa Pinangki ini, pemirsa, sudah bergabung bersama kami ada Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, yaitu ada Bang Bonyamin Saiman, kemudian Ketua Komisi Kejaksaan, yaitu ada Bapak Barita Simanjuntak, dan juga pakar hukum pidana Prof. Muzakir. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Ya, saya ingin ke Bang Bonyamin Saiman terlebih dahulu. Ini kayaknya yang paling keras nih bersuara soal bebas bersyaratnya dari Pinangki. Tapi kan kalau secara aturan undang-undang ini sudah bisa, sudah sah karena sudah menjalani 2/3 dari masa hukumannya yang dikorting dari 10 tahun jadi 4 tahun. Menjadi tidak adil karena napi-napi korupsi sebelumnya tidak mendapatkan pengurangan seperti yang sekarang. Artinya dulu kalau bebas bersyarat, asimilasi, juga remisi itu kan ada syarat yang diatur PP 99 tahun apa lupa lah. Nah,
Kalau sekarang kemudian mestinya undang-undang pemasyarakatan itu tetap memberikan treatment terhadap kasus korupsi. Namun memang karena tidak diatur gitu, ya sudah, itu kita mau nggak mau harus patuh itu gitu. Nah, dari sisi itulah kemudian akhirnya juga mendapatkan iri yang lain, tidak adil yang lain, undang-undang teroris, undang-undang narkoba, itu untuk mendapatkan pengurangan itu sangat ketat sekali gitu. Jadi inilah yang kemudian dirasa tidak adil. Bayangkan bagi napi koruptor sebelumnya mereka tidak dapat, dan itu bisa menjadi sesuatu yang tidak adil. Negara ternyata berubah-ubah. Mestinya dalam undang-undang pemasyarakatan kemarin yang disahkan baru aja 3 bulan yang lalu itu juga ditambahkan pemberian remisi untuk perkara-perkara tertentu khususnya extraordinary crime, maka harus diberi keterbatasan-terbatasan, misalnya justice kolaborator. Inti dari PP 99 kan itu dulu, dan dibatalkan Mahkamah Agung karena memang itu tidak ada cantolan undang-undangnya. Mestinya itu materi PP 99 itu dibawa ke Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Itu loh sebenarnya saya masih pengen itu, tapi ya sudah karena ini sudah disahkan tidak mengatur itu. Tapi saya ke depannya ya mestinya hukumannya berat dan hakim bisa mencabut hak-hak tertentu berdasarkan pasal 10 KUHP. Di mana selain penjara, denda dan sebagainya adalah pencabutan hak. Selama ini kan pencabutan hak adalah menyangkut hak politik. Maka nanti ini hak mendapatkan pengurangan juga dicabut oleh hakim. Jadi itu sah. Itu bisa. Pak Barita, Anda melihatnya ini sepakat dengan apa yang dikatakan Bang Boyawin sebagai bentuk ketidakadilan bebasnya Pinangki ini? Atau memang sudah dilihat sesuai regulasi? Pak Barita? Halo, suara saya bisa didengar, Mas? Bisa Baik. didengar Pak, silakan Halo. Pak. Ya, saya kira untuk melihat ini ada 2 perspektif yang saya perlu sampaikan. Pertama sekali, kewenangan untuk memberikan bebas bersyarat ini kan sepenuhnya adalah kewenangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Kementerian Hukum dan HAM sesuai Undang-Undang Pemasyarakatan. Dan yang kedua, sebenarnya Pinangki sudah diberhentikan, dipecat dari kejaksaan, sehingga dia tidak lagi menjadi jaksa atau aparatur sipil negara. Itu 2 hal itu harus kita lihat dalam perspektif ini. Oleh karena itu, bebas bersyarat yang disampaikan kepadanya adalah di ranahnya Ditjen Pemasyarakatan. Sebab dalam sistem negara hukum kita ada fungsi-fungsi yang telah diberikan kepada lembaga-lembaga negara, misalnya penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan eksekusi serta bebas bersyarat ini kepada cabang-cabang kekuasaan negara yang diberikan kewenangan itu oleh undang-undang. Dalam hal ini, soal bebas bersyaratnya Pinangki itu sepenuhnya adalah ranah dan kewenangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Mengenai alasan-alasannya dan apa pertimbangannya tentu ada ketentuan yang mengaturnya. Sehingga sebenarnya ini tidak lagi terkait kepada fungsi-fungsi penuntutan ataupun eksekusi yang dimiliki oleh kejaksaan. Jadi ini adalah bagian dari kewenangan Ditjen Pemasyarakatan. Dan yang kedua, kami perlu sampaikan bahwa Pinangki telah diberhentikan, telah dipecat dari jaksa sehingga dia tidak lagi dalam kapasitas sebagai jaksa atau aparatur sipil negara di kejaksaan. Begitu Mas Andro. Artinya ini adalah sesuatu yang adil-adil saja untuk seorang narapidana koruptor, begitu? Walaupun disampaikan ini ranahnya dari Dirjen Pemasyarakatan. Ya kita kan prinsipnya due process of law. Segala ketentuan dan pelaksanaan kewenangan penegakan hukum negara itu diatur undang-undang dan ketentuannya. Itulah yang dijalankan. Tentu dalam melaksanakan tugas dan kewenangan itu, prinsipnya kita tidak boleh mengintervensi kewenangan yang diberikan undang-undang. Dan kita tidak boleh melampaui kewenangan yang diberikan kepada setiap pelaksana tugas yang diatur oleh undang-undang tadi. Nah, itu sebabnya kalau di ranah negara hukum tentu prinsipnya yang tadi saya katakan due process of law-nya. Sebab kalau itu tidak dilaksanakan, juga ini akan dilihat oleh sebagian masyarakat juga sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Makanya prinsip negara hukum itu kita gunakan, segala standar yang digunakan untuk menilai sesuatu adalah aturan-aturan hukum. Bahwa yang kedua ada
yang dilihat dari aspek masyarakat misalnya, tentu ini adalah bagian dari koreksi terhadap peraturan atau ketentuan itu. Namun tentu saja yang mengikat, yang harus dilaksanakan adalah prinsip-prinsip aturan hukum yang telah digariskan untuk dilaksanakan. Prof. Muzakir, kalau versi Anda apakah ini memang sudah dasarnya ada regulasi aturan hukumnya atau diskriminatif, Prof. Muzakir? Jadi saya ingin sampaikan begini, saya punya pandangan dari sisi hukum pidana atau ilmu hukum pidana. Jadi ada dua bidang yang harus dibedakan, ya. Jadi yang satu itu adalah terkait dengan proses penegakan hukum, ya. Yang itu berhenti kalau sudah ada putusan pengadilan. Artinya apa? Kalau bicara tentang kejahatan korupsi, kejahatan apapun, bicaralah itu pada proses. Proses itu berakhir ketika hakim memutus, ya. Jadi kalau sudah bagian itu, menurut pendapat saya, itulah bagian pada proses penegakan hukum. Nah, proses berikutnya namanya adalah pelaksanaan hukuman. Ya. Jadi kalau sudah pelaksanaan hukuman, itu masuk dalam ruang yang berbeda. Hukuman itu macam-macam bentuknya, ada hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda. Jadi kalau didenda itu ya nggak usah dipertimbangkan kejahatannya apa. Yang diputus oleh hakim dilaksanakan, udah selesai. Mau kaya, mau miskin, kan tergantung. Kalau dia mampu membayar, bayar. Kalau tidak mau bayar, ya laksanakan pidana penggantinya dalam bentuk penjara. Ya. Udah selesai urusannya gitu. Jadi tidak boleh dipersoalkan kembali. Pokoknya harus dilaksanakan dendanya itu supaya negara kembali. Nah kalau dia tidak punya duit mau apa? Gitu. Jadi ini juga nggak boleh. Yang kedua adalah terkait dengan pelaksanaan pidana mati. Semuanya sama. Kalau eksekusi mati itu tidak, ini koruptor dieksekusi mati dicincang-cincang. Juga nggak boleh juga. Gitu. Tapi eksekusi mati standar hukuman mati sudah selesai dengan cara penembakan. Dan yang terakhir adalah tentang penjara. Itu juga sama. Semua yang terkait dengan pelaksanaan pidana penjara, eksekusi pidana penjara adalah disetatuskan dia sebagai anak binaan. Ya. Begitu masuk dia anak binaan, tugasnya lembaga pemasyarakatan, pembina adalah membina mereka dari orang yang dinyatakan bersalah, dia akan menjadi orang baik, begitu keluar, dia akan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Nah pertanyaannya adalah, kalau orang itu di dalam berbuat baik, dalam proses pembinaan berbuat baik, akan diberi akselerasi atau tidak? Gitu. Kalau di dunia pendidikan kan itu ada akselerasi. Kalau dia pinter, boleh ditempuh lebih cepat gitu ya. SD bisa 4 tahun, 5 tahun, SMP bisa 2 tahun. Ini juga sama. Kalau ini akselerasinya diakui, artinya apa? Kalau dia berbuat baik dan prestasi yang baik dalam arti kata bisa berubah secara cepat, ya diberi akselerasi dalam bentuk remisi begitu. Okay. Ini penting, itu kalau kita berbahasa manusia dan kemanusiaan, orang masuk penjara terus nggak diapa-apain, terus dia berbuat jahat atau tidak jahat, tetap aja hukumannya pokok. Lalu ngapain berbuat baik? Pertanyaannya begitu. Okay. Saya kira ini pertanyaan filosofisnya, mungkin bisa dibahas dalam... ya, terima kasih. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita ini, pemirsa, tapi kita harus jeda terlebih dulu, pemirsa. Kami kembali sesaat lagi.